Shalom saudara-saudaraku, salam dari Heavenly Light Ministry. Doa kami saudara tetap diberkati dan terus ada dalam lindungan Tuhan. Dalam pelajaran sekolah sahabat ke-10 dengan judul Yosua Sejati, kita temukan bahwa Alkitab sering menuliskan sesuatu atau seseorang, satu tokoh yang kehidupannya menggambarkan tentang sesuatu atau seseorang yang lebih besar yang akan datang kemudian. Misalnya tentang anak domba yang dibunuh, dikorbankan di atas mezbah dulu, yang mengarahkan pada Yesus yang adalah anak domba yang sesungguhnya akan datang dan dibunuh, dikorbankan di atas Bukit Golgota. Atau tentang tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, yang menjadi harapan, menjadi kerinduan bangsa Israel untuk tinggal di sana dengan damai, yang melambangkan atau menggambarkan juga tentang kota Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru, yang menjadi harapan dan kerinduan Israel rohani untuk tinggal di sana. Penulisan seperti ini disebut tipologi, di mana Alkitab Perjanjian Lama bisa saja menuliskan tentang satu orang atau suatu tempat atau suatu suasana yang kemudian menjadi gambaran tentang sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi nanti di Perjanjian Baru misalnya. Yang dituliskan duluan di Perjanjian Lama disebut tipe, dan yang menggenapi disebut antitipe, yang merupakan makna dari tipe itu. Tapi harus diingat bahwa untuk mendapatkan makna sesungguhnya, maka Perjanjian Lama yang harus menjadi penafsir untuk dirinya sendiri. Nah, salah satu cerita yang bisa masuk dalam gaya penulisan tipologi di Perjanjian Lama adalah cerita tentang Yosua yang menjadi fokus pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dengan mujizat Tuhan, Yosua juga memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan yang meluap waktu itu juga dengan mujizat yang dari Tuhan. Musa digunakan Tuhan untuk menaklukkan bangsa Israel, dan Yosua juga Tuhan gunakan untuk mengalahkan penduduk yang mendiami tanah Kanaan. Musa adalah pemimpin besar, demikian juga Yosua adalah pemimpin besar. Tuhan pernah berkata kepada Musa dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 bahwa setelah Musa, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari lingkungan bangsa Israel yang perannya sama dengan Musa. Tuhan akan gunakan nabi itu untuk menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang Tuhan firmankan. Dan di ayat sebelumnya, ayat 15, Tuhan memerintahkan pada bangsa Israel untuk mendengarkan nabi itu. Kehadiran Yosua di tengah-tengah bangsa Israel dapat menggenapi kata-kata Tuhan itu. Walaupun penggenapan yang sesungguhnya adalah kedatangan Yesus, kehidupan Yosua menjadi gambaran akan datangnya Yesus nanti. Yosua berperang dengan tujuan untuk Israel menduduki tanah Kanaan. Kemudian Yosua membagi-bagikan tanah itu kepada setiap suku bangsa Israel sebagai warisan. Yesus juga seperti itu. Dalam menggambarkan pekerjaan Yesus nanti, dalam Yesaya pasal 49 ayat 8, Yesaya menyebutkan Mesias itu membagi-bagikan warisan atau tanah pusaka rohani bagi umat Israel rohani. Berikutnya, Yosua harus menghabiskan waktu selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan untuk mendapatkan kemenangan. Yesus menyelesaikan 40 hari, kemudian masuk dalam pelayanan dengan kemenangan. 40 hari dia berpuasa dan masuk dalam pelayanannya dan mendapatkan kemenangan. Kalau Yosua menggambarkan tentang pelayanan Yesus, maka coba kita lihat Yosua pasal 18 ayat 3. Dalam ayat ini Yosua memotivasi dengan cara menegur 7 suku Israel yang sampai saat itu belum memasuki tanah milik pusaka mereka. Yosua berkata, berapa lama lagi kamu mau bermalas-malas dan menunda untuk pergi untuk menduduki tanah yang Tuhan telah berikan kepadamu. Yosua menekankan, jangan berlambat-lambat, ayo masuk dan duduki. Tuhan telah berikan itu. Itu adalah kata-kata Yosua kepada suku-suku bangsa Israel.
Nah, kalau Yosua adalah gambaran tentang Yesus yang akan datang, kalau Yosua adalah tipe dan Yesus adalah antitipe, maka kata-kata Yosua kepada bangsa Israel itu akan menjadi kata-kata Yesus juga kepada kita umatnya saat ini. Yesus juga akan berkata, kenapa berlambatan? Jangan sibuk dan berfoya-foya dengan hal-hal yang bukan rohani. Untuk masuk ke negeri yang Tuhan telah siapkan, jangan berlambat-lambat. Tuhan telah berikan itu untuk kita. Saudara, berdasarkan 1 Korintus pasal 10 ayat 11, bahwa semua cerita tentang perjalanan bangsa Israel ditulis untuk jadi pelajaran berharga bagi kita yang hidup di akhir dari zaman akhir ini. Bangsa Israel menang. Bangsa Israel aman. Bangsa Israel diberkati karena kehadiran Yosua. Tapi kita memperoleh hal yang lebih besar karena kehadiran Yesus memberikan kita keamanan, memberikan kemenangan, dan memberikan berkat sejati bagi kita. Yosua sejati sesungguhnya adalah Yesus Kristus untuk kita. Itulah pelajaran kita di pelajaran yang 10 ini. Tuhan memberkati saudara.